Heroin benar-benar sakit begitu, sakit parah. There was at least twice we thought if he does not start to get better, he could die. Jadi paling tidak ada 2 kali kalau kita berpikir kalau dia nggak benar-benar membaik, dia benar-benar bisa meninggal. He will not be back to normal in 1 week. Dia nggak bakalan bisa kembali menjadi kondisinya seperti semula dalam 1 minggu. He has a lot of damage in his body. Dia terkena dampak yang banyak sekali di tubuhnya, jadi. But Tapi he's still alive. dia masih selamat. There was one night, Teresa called me at 2 o'clock in the morning. Jadi ada satu malam Ibu Teresa menelpon saya di jam 2 pagi, jam 2 subuh. She said, it's not looking good. I need you to be here. Dia bilang bahwa ini tidak terlihat bagus, kamu harus ada di sini. And we were praying with Pak Gerwin. Dan kita berdoa dengan Pak Gerwin. And Lena was, she was very afraid. Dan Ibu Linda benar-benar sangat takut. And she asked me, is Pak Gerwin going to die? Dan dia tanya bahwa apakah Pak Gerwin akan meninggal. And I had to think and really search my heart. I did not know. Jadi saya harus berpikir dan benar-benar menyelidiki hati saya tidak tahu. But then God reminded me Lalu Tuhan mengingatkan saya of what He showed me about Gerwin and his family in this community. tentang apa yang dia tunjukkan kepada saya tentang Pak Gerwin dan keluarganya di tengah komunitas ini. I really believe God when He says things. Jadi saya benar-benar percaya kepada Tuhan ketika dia mengatakan sesuatu. Sometimes they're really strong and I know He said them, and sometimes I hope He said them. Jadi terkadang benar-benar kuat bahwa saya tahu, saya yakin bahwa dia mengatakan itu, tapi kadang-kadang saya berpikir, saya berharap dia mengatakan hal itu. But at that moment, I knew Tapi pada saat itu saya tahu what He had told me about Pak Gerwin and his family. apa yang sudah dia katakan kepada saya tentang Pak Gerwin dan keluarganya. And so I just began to speak that over him. Dan saya cuma mulai berbicara, menyatakan hal itu kepada dia. And I told Lena, he's going to live. Jadi saya bilang kepada Ibu Lina, dia akan hidup. We will still have to fight this battle, but he's going to live. Kita tetap harus memerangi peperangan ini, tapi dia akan tetap hidup. And I know y'all went to see him, and he kind of looks normal, but he gets tired when he goes to the bathroom. Jadi saya tahu bahwa kalian semua pergi menjenguk dia dan dia terlihat normal, tapi dia akan capek ketika pergi ke kamar mandi. I do believe in a few months, Pak Gerwin will be full strength. Saya juga percaya bahwa dalam beberapa bulan Pak Gerwin akan ada dalam kekuatannya yang penuh. And I expect maybe a little changed. He will be changed. Jadi saya memperkirakan bahwa dia akan mungkin sedikit berubah. At first, Pak Gerwin did not take ivermectin. Jadi pada awalnya Pak Gerwin tidak meminum ivermectin. Not that he had a reaction to it. He told his wife he didn't want to take it. Jadi bukan karena dia punya alergi atau apa, tapi dia kasih tahu istrinya bahwa dia tidak mau minum itu. And we sent him 5 tablets and said he needs to take 1 every day. Jadi kami mengirimkan 5 tablet dan bilang bahwa dia harus minum 1 tiap hari. It doesn't heal you, but it can prevent the virus from becoming extremely bad. Itu tidak menyembuhkan engkau, tapi itu bisa mencegah virus itu untuk bisa menjadi sangat buruk. We did not know his condition until Lena contacted us. Kita tidak tahu kondisinya sampai benar-benar Ibu Lina menghubungi kami. And his oxygen had dropped. Dan oksigen levelnya itu sudah turun. And so this was the day that we got let out of lockdown of our house. Dan itu pada saat dimana benar-benar pas hari dimana kita dibebaskan dari lockdown itu. And she sent me a text and said, Pak Gerwin has not taken any of the stuff that you gave him. Jadi dan dia bilang dia menghubungi bahwa dia kasih tahu bahwa Pak Gerwin tidak mau minum apa semua hal yang sudah kalian kirim.
And so by the time we got to his house, he had started taking it again. Jadi di waktu dimana kami datang ke rumahnya, dia mulai untuk minum obat itu lagi. Because now he knows his life is in danger. Karena sekarang dia tahu bahwa hidupnya di dalam bahaya. And he has been taking the medicines that we have given him since then. Dan dia sudah mau minum obatnya itu yang kita berikan kepada dia sejak saat itu. And I think that is going to change something in him. Dan saya berpikir bahwa itu akan merubah beberapa hal dalam hidupnya. So tonight we're going to talk about hearing. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang mendengar. I know you guys have heard me talk about hearing from the Lord before. Saya tahu bahwa teman-teman sudah mendengar saya berbicara tentang mendengar dari Tuhan sebelumnya. But I think it's important for us to be reminded and see some new things. Tapi saya berpikir itu sangat important, sangat penting untuk kita bisa diingatkan dalam beberapa hal. Miss Teresa is on her way up to Kaliurang. Ibu Teresa dalam perjalanan ke Kaliurang. Last night, Tadi malam, the older mother, di ibu pendeta yang tua, she dropped down to 82, 84. jadi dia oksigen levelnya itu turun sampai ke 82, 84. Pat Gerwin at the lowest dropped to 86. Pak Gerwin paling rendah dia turun ke 86. She began to struggle breathing, Dia mulai kesulitan untuk bernapas, and we only had about 4 hours of oxygen. dan kita cuma punya sekitar 4 jam oksigen. So there is a medicine we have for emergencies. Jadi kita punya obat yang kita siapkan untuk darurat. We gave it to her. Kita berikan kepada dia. We set her oxygen on as low as that we could and still help her. Jadi kita bisa berikan dia oksigen serendah mungkin yang kita bisa dan tetap menolong dia. And we said, you have 5 hours of oxygen. Dan kita bilang bahwa kita punya 5 jam oksigen. We do not know what's going to happen when the oxygen is habis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau oksigen itu habis. If we told her and her family, if she drops back down to low 80s again, kalau kita kasih tahu ke keluarganya bahwa kalau dia oksigennya turun ke 80 lagi, we may not have time to get her to a hospital. Kita mungkin tidak punya waktu untuk membawa dia ke rumah sakit. That she will potentially die if her oxygen goes down and we don't have a bottle. Dan dia benar-benar berpotensi untuk meninggal kalau oksigennya turun lagi dan kita tidak punya lagi oksigen. So we said, let us pray for you. Dan kita bilang, mari kita berdoa untuk Anda. And so I prayed. I said, Lord, even in Egypt, your judgment and plague passed over. Dan saya berdoa bahwa bahkan di Mesir penghakiman dan tulahmu itu melewati orang-orang Israel. You said when you saw the blood, you would pass over. Dan engkau mengatakan bahwa kalau engkau melihat darah itu engkau akan melewatinya. So we just began to plead the blood of Jesus over her. Dan kita cuma mulai untuk menorehkan darah Kristus ke atas ibu pendeta. Then she prayed. Lalu dia berdoa. She told us, if I'm going to die, I'm going to die in my home. Dan dia berdoa dan dia bilang kepada kami bahwa kalau saya meninggal, saya akan mau meninggal di rumah saya. She said, I have done 50 years of ministry. Dan dia bilang bahwa saya sudah melakukan pelayanan selama 50 tahun. She said, I'm not afraid to go be with Jesus. Dan dia bilang, saya tidak takut untuk pergi bersama Kristus. She said, but if he wants to keep me here, he can keep me here. Tapi kalau dia mau menahan saya di sini, dia bisa menahan saya di sini. If he wants to take me, he can take me. Kalau dia mau mengambil saya, dia bisa mengambil saya. She said, I'm not worried or scared. Dia bilang, saya tidak takut, saya tidak khawatir atau takut. She prayed and she asked, Lord, if you take me, watch over my
family. Dia bilang bahwa Tuhan, kalau Engkau mengambil saya, pelihara keluarga saya, Watch over this ministry. pelihara pelayanan ini. And she thanked the Lord for me and Teresa being there. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Ibu Teresa dan saya di sana. I was not sure she was going to live. Saya tidak yakin bahwa dia akan hidup. I was praying the blood of Jesus in hope that God would be merciful. Saya berdoa tentang darah Kristus dengan harapan bahwa Tuhan akan terus berbelas kasihan. We kept our oxygen around 96. Kita menjaga oksigennya untuk tetap di 96. And at 4 o'clock this morning, it was habis. Dan di jam 4 pagi hari ini itu oksigennya udah habis. We took the breathing thing off of her. Kita mengambil semua alat bantu pernapasan dari dia, melepaskannya, And we put the reading on her. dan kita taruh clipper yang untuk pembaca itu dari dia. And it went to 94, 92, 90. Itu ke 94, 92, 90. And we said, maybe you should spend some time with your family. Dan kita bilang mungkin agak harus menghabiskan beberapa waktu dengan keluarga. Because we think she's not going to make it a few hours. Karena kami berpikir bahwa dia tidak akan selamat dengan beberapa jam. So her son is sitting with her and they're just talking. Dan anaknya cuma duduk bersama dia dan mereka ngobrol. And she says, I want to have breakfast with my family. So they went, sat outside and ate breakfast as a family. Dan dia bilang bahwa dia mau punya sarapan pagi bersama keluarganya, dan mereka duduk di luar dan sarapan pagi bersama-sama. An hour goes by. 1 jam berlalu gitu. And she's walking around outside. Dan dia berjalan keliling di luar. Teresa says, I'm gonna have to go check her oxygen if she. So we went and checked her oxygen. Dan Ibu Teresa bilang bahwa saya harus mengecek oksigennya dia. Kita pergi mengecek 96 itu di 96 with no oxygen. dan tanpa oksigen. We were like, wow. I don't know what will happen tonight. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi malam hari ini. I just wanted to share that testimony. Saya hanya ingin membagikan kesaksian itu. Okay, and I want to pray for that family. Dan saya mau berdoa untuk keluarga itu juga. And we want to pray for Pak Gerwin and his health. Kita juga mau berdoa buat Pak Gerwin dan keluarganya. I'm gonna ask Stanley to lead us in praying for both of those families. Kita mau minta Stanley untuk berdoa buat kedua keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, layakkan kami untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami membawa keluarga di Kaliurang Ibu Gembala, di Kaliurang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kuasa-Mu Tuhan. Kami deklarasikan mujizat-Mu dalam kehidupan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang bekerja atasnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus terus mengurapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Gerwin juga Tuhan, untuk kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupannya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu memulihkan dia hari demi hari, dan memulihkan dia sehingga dia bisa fit kembali Tuhan. Kami serahkan Pak Gerwin dan Ibu ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami yang berseru kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. So tonight we're going to talk about faith that comes from hearing. Jadi malam hari ini kita mau berbicara tentang iman yang datang dari pendengaran. Anytime you preach a sermon on faith, it should start in Romans chapter 10. Jadi setiap kali kita mau bicara tentang iman, itu harus mulai dengan Roma pasal yang ke-10.
We're going to read verses 14, 14 and 15. Kita akan baca di ayatnya yang ke-14 dan 15. Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Semua sudah dapat? Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 bunyinya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So the most important part of that is faith comes when we hear. Jadi bagian paling penting dari ayat ini adalah iman datang ketika kita mendengar. When we hear the truth, Ketika kita mendengar kebenaran, we can have faith in what God says. kita bisa mempunyai iman kepada apa yang Tuhan katakan. There is no faith without hearing. Tiada iman tanpa kita mendengarkan. There is a people group on this island who pray 5 times a day. Ada kelompok orang yang berdoa di pulau ini 5 kali sehari. A good way to start conversation with them about the gospel. Salah satu cara yang baik untuk memulai percakapan dengan mereka tentang Injil, Say, wow, you guys pray often. kita bilang bahwa, oh wow, kalian berdoa sering sekali berdoa. Even pray more than Christians. Bahkan berdoa lebih dari orang Kristen. Have you ever heard God speak to you when you pray? Apakah engkau pernah mendengar Tuhan berbicara kepada engkau waktu engkau berdoa? I have never heard a Muslim say, oh yeah, I hear from God. Saya tidak pernah mendengar orang Muslim bilang, oh ya, saya dengar dari Tuhan. And a Muslim will never say, oh, I heard from God. Dan Tuhan Muslim juga tidak akan pernah bilang bahwa, oh ya, saya dengar dari Tuhan. So, we have to be careful not to have Muslim faith pray without hearing. Jadi kita harus berhati-hati supaya tidak punya iman seperti orang Muslim yang berdoa tanpa mendengar. When we pray, Ketika kita berdoa, we should hear from the Lord. kita harus mendengar dari Tuhan. When we worship, we should hear from the Lord. Ketika kita menyembah, kita harus mendengar dari Tuhan. When we teach and preach, it should be because we've heard something from the Lord. Ketika kita mengajar dan berkhotbah, itu harus menjadi ketika kita mendengar dari Tuhan. A Christian who does not hear does not have a relationship with Jesus. Orang Kristen yang tidak mendengar, tidak punya hubungan bersama Kristus. They can believe, Mereka bisa percaya, but it did not come from hearing. tapi itu tidak datang dari mendengar. When I grew up, I was in Catholic family. Ketika saya bertumbuh di rumah seorang Katolik. So when I was a kid, I guess I believed in God. I never went to church. Jadi ketika saya masih kecil, saya merasa saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak pernah pergi ke gereja. I had never met a Christian who actually heard from God. Saya tidak pernah bahkan bertemu dengan orang Kristen yang benar-benar mendengar dari Tuhan. And so I began to not believe in God. Jadi saya mulai untuk tidak percaya kepada Tuhan. I thought science could explain everything. Saya berpikir bahwa sains lebih bisa menjelaskan segala hal. I guess science was my God. Saya rasa sains adalah Tuhan saya. But I didn't have faith because I was surrounded by people who never heard from God. Jadi saya tidak punya iman karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah mendengar dari Tuhan. So we're going to go back and we're going to look at Genesis. Jadi kita akan kembali dan kita akan lihat di Kejadian. Let's look at who actually heard from God. What did he say? And what did they do? Jadi kita akan melihat siapa yang mendengar dari Tuhan, apa yang dia katakan, dan apa yang mereka lakukan.
Who do you think is the first to ever hear from God? Menurut kita siapa yang orang pertama yang mendengar dari Tuhan? Adam. And what he heard was, be fruitful and multiply. Apa yang dia dengar itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah. That is what we would call Adam. Be fruitful and multiply was God's purpose and goal for Adam's life. Jadi sebenarnya beranak cuculah dan bertambah banyaklah itu adalah tujuan Adam yang Tuhan taruh dalam hidupnya. He also put him in the garden and said, I want you to take care and protect this garden. Jadi dia juga menaruh Adam di tengah-tengah taman Eden dan dia mengatakan bahwa aku mau engkau untuk melindungi dan merawat taman ini. We could call that maybe his job. Kita bisa menyebutnya itu mungkin pekerjaannya dia, But his calling in life tapi panggilannya dalam hidupnya was to be fruitful and multiply. adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. His job was, what do you call that? Farmer, petani man? Petani. Petani Man. Petani man. Yeah, petani man. Jadi tapi pekerjaannya adalah menjadi seorang petani. Petani memang manusia petani. But he also heard God say, you can freely eat from every tree except one. Tapi dia juga mendengar bahwa Tuhan mengatakan engkau boleh memakan apapun dengan bebas di taman ini kecuali satu. So he actually heard the law, the commandment of God. Jadi dia sebenarnya juga mendengar tentang hukum atau perintah Tuhan. So he knows what job he's supposed to have. Jadi dia tahu pekerjaan apa yang harusnya dia kerjakan. He knows his calling, Dia tahu panggilannya and he knows the boundaries that God has set for him. dan dia juga tahu batasan yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Adam is the first to hear. Jadi Adam adalah orang yang pertama yang mendengar dari Tuhan. So why did Adam and Eve get punished? Jadi kenapa Adam dan Hawa dihukum? Because they actually believed God but disobeyed. Karena mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak taat. So hearing requires obedience. Jadi mendengar membutuhkan ketaatan. And so often we might say, oh, I heard the Lord wants me to do this. Jadi seringkali kita dengar mungkin Tuhan, saya dengar Tuhan mau saya lakukan hal ini. But how many times do we actually fail to do that? Tapi seberapa sering kita sebenarnya gagal untuk lakukan hal itu? Who do you think is the second person to hear from God? Siapa yang menurut kalian siapa orang kedua yang mendengar dari Tuhan? Noah. No. It's actually Cain. Oh yeah, Oh, Cain yeah. said. Sebenarnya itu Kain. Cain is upset, marah. Jadi Kain sangat marah sekali. Eve actually never heard from the Lord Yeah. except for, what did you do? Jadi Hawa sebenarnya nggak pernah dengar dari Tuhan kecuali kata apa yang engkau lakukan. God tells Cain